Shalom, selamat hari Minggu dan selamat beribadah buat kita semua. Sebelum kita mulai ibadah kita, marilah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang kita berkumpul di tempat ini memuji dan memuliakan Tuhan. Saat ini kita memasuki minggu kedua setelah Trinitatis. Firman Tuhan berkata di Imamat 25 ayat 10. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebesaran di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Kita satukan hati dan pikiran kita, memuji dan memuliakannya. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 23 ayat 1. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, berilah kepada kami hati yang kudus, pikiran yang baik, dan jiwa yang sungguh melakukan pekerjaan yang baik. Berilah kami damai, agar kami merasa aman dan tentram di dalam perlindungan-Mu. Kiranya kami senantiasa berpegang pada firman-Mu dalam menghadapi musuh-musuh kami. Jaga dan kuatkanlah kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita puji kembali Tuhan kita melalui buku Ende nomor 6 ayat 1. Amun
Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu kedua setelah Trinitatis hari ini tertulis dengan Ulangan 15 ayat 9. Hati-hatilah supaya jangan timbul di dalam hatimu pikiran dursila. Demikian. Sudah dekat tahun ke-7, tahun penghapusan hutang, dan engkau menjadi kesal terhadap saudaramu yang miskin itu, dan engkau tidak memberikan apa-apa kepadanya, maka ia berseru kepada Tuhan tentang engkau, dan hal itu menjadi dosa bagimu. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kembali kita angkat pujian dari buku ND nomor 432 ayat 1. Doa permohonan dan janji Allah. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami. Karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 411 ayat 1.
janji Tuhan akan pengampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita angkat pujian kembali dari buku ND nomor 140 ayat 3. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu kedua setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam Wahyu 7 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa materai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kembali kita bernyanyi dari buku ND nomor 185 ayat 1. Marilah kita bersama-sama mengaku iman, kepercayaan kita kepada Tuhan, seperti saudara-saudara kita seiman di dunia ini. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kembali kita bernyanyi dari buku ND nomor 826 ayat 1.
Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat dan anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Setiap hari Engkau membimbing dan menjaga langkah kami. Terima kasih Tuhan, karena hingga pada hari ini kami masih beroleh kesehatan yang daripada Tuhan untuk melakukan setiap aktivitas kami. Hari ini Tuhan, kami hendak dalam peristirahatan kami Tuhan, untuk merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Agar kiranya kami kembali dipulihkan, agar kiranya kami beroleh kekuatan, agar kiranya kami juga Tuhan mampu menerapkan dalam kehidupan kami sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, amang minang, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Firman Tuhan pada hari Minggu ini, minggu kedua setelah Trinitatis, 21 Juni 2020, firman Tuhan tertulis di dalam kitab Imamat pasal 25 ayat yang pertama sampai ayat 13. Tahun Sabat dan tahun Yobel. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu, yang semuanya tinggal padamu. Juga bagi ternakmu, dan bagi binatang yang ada di tanahmu, segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Selanjutnya, engkau harus menghitung 7 tahun sabat, yakni 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ke-7, pada tanggal 10 bulan itu, pada hari raya pendamaian. Kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana, di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai. Dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya. Karena tahun itu adalah tahun Yobel, haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Demikian firman Tuhan. Amanginang, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada zaman sekarang ini kita melihat ada banyak sekali masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan ini. Ada banyak sekali bencana-bencana alam yang terjadi di muka bumi ini. Kalau kita boleh mengkoreksi diri, kalau kita boleh merenungkan kembali apa
sebab musabab menjadi bencana yang terjadi dalam dunia ini. Tentu kalau kita melihat ada banyak sekali efek dari campur tangan manusia itu sendiri. Karena kita melihat ada banyak sekali penebangan hutan liar. Ada banyak sekali aksi orang yang tidak bertanggung jawab. Ada banyak sekali perbuatan-perbuatan orang yang memang hanya mencari keuntungan semata atas kekayaan alam. Nah, itu kita lihat, kita saksikan, dan kita juga merasakan pada saat sekarang ini ada banyak dampak yang terjadi. Kalau kita mengatakan itu dampak dari kemajuan zaman, boleh-boleh saja kita katakan, tapi siapa yang berperan dalam perkembangan zaman? Tentu manusia ada di dalamnya. Tentu kita ada di sana. Walaupun dunia semakin canggih, peran manusia di sana yang terlibat. Nah, untuk itulah, entah kita sadar atau tidak, kita sendiri yang telah melukai diri kita. Kita sendiri yang telah merusak diri kita. Dan kita sendiri yang telah mencelakai diri kita sendiri. Karena apa? Dunia ini adalah tempat kita berpijak. Dunia ini adalah tempat kita tinggal. Dan dunia ini tempat di mana keberlangsungan kehidupan kita. Tetapi apa yang terjadi, bahwa kerakusan, bahwa perbuatan-perbuatan jahat yang kita lakukan terhadap ekosistem lingkungan hidup, inilah yang terjadi berdampak dalam kehidupan kita. Akibat dari penebangan hutan, maka terjadinya longsor. Akibat terlalu rakus akan kekayaan alam, dan itu juga berdampak pengerukan batu bara yang berlebihan dan lain sebagainya yang berdampak dalam kehidupan kita. Dan ini sangat-sangat nyata, realita atau fenomena ini terjadi dalam kehidupan kita. Lalu ketika bencana itu datang, seolah-olah kita mengatakan apa yang terjadi. Seolah-olah kita mengatakan alam sedang memusuhi kita. Kita mengatakan semua seperti itu. Tetapi tanpa menyadari ternyata ada peran di sana, peran kita. Peran kita di sana ada. Nah, untuk itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini menyerukan kepada kita bahwa kita terpanggil untuk memelihara ciptaan Tuhan. Sebagaimana topik dari minggu kita, yaitu panggilan memelihara ciptaan. Kalau kita melihat dalam teks kita, firman Tuhan dalam khotbah kita pada hari Minggu ini merupakan seruan untuk memperingati tahun Sabat dan tahun Yobel. Bahwa dalam kehidupan bangsa Israel, ternyata sebelum mereka memasuki tanah Kanaan, sebelum mereka memasuki tanah perjanjian, ternyata Allah terlebih dahulu untuk memberikan perintah kepada mereka. Ternyata Allah memberikan perintah kepada mereka supaya kalau mereka sampai di sana nanti ada aturan main sebagaimana mereka harus kerjakan. Ada aturan main bagaimana mereka harus mengelola. Ada aturan main bagaimana mereka harus melestarikan. Dan kalau hidup ini penuh dengan aturan main, tentu semua akan berjalan dengan baik. Nah, untuk itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata tanah dalam teks ini seolah-olah adalah memiliki nyawa. Ada waktu untuk beristirahat. Tanah juga ternyata harus memerlukan perhentian. Dan yang menarik adalah supaya dalam masa perhentian itu juga bermanfaat bagi manusia. Artinya apa yang mau dikatakan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian? Dari teks itu juga ingin kita gali kembali, ternyata kita diizinkan untuk bekerja selama 6 tahun itu. Atau kita bawa dalam konteks Sabat, kita selama 6 hari harus bekerja. Dan kita harus mengingat bahwa harus adalah waktu peristirahatan bagi kita. Karena apa? Ternyata selain baik untuk kesehatan kita,
juga baik untuk keberlangsungan hidup kita. Adalah waktu peristirahatan, adalah waktu untuk mengejar, untuk bekerja, mengejar impian, tetapi jangan lupakan untuk beristirahat. Karena apa? Diperhadapkan bahwa ternyata Tuhan dalam mencipta, Tuhan dalam berkarya, ternyata Tuhan juga memiliki perhentian. Bukan Allah tidak sanggup, kenapa dia harus berhenti? Tetapi ada masa perhentian ketika dia usai mencipta, usai berkarya, lalu Allah beristirahat, dan itulah menjadi peristirahatan yang juga sampai pada kita. Sabat ini, perenungan kepada kita. Kita juga harus beristirahat. Ternyata kita juga harus memberikan alam ciptaan Tuhan peristirahatan. Supaya apa? Supaya tatanan kehidupan atau ekosistem atau lingkungan hidup tertata sedemikian baik. Nah, untuk itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentulah panggilan ini sampai kepada kita, sampai kepada saya, dan sampai kepada kita semuanya. Panggilan sebagaimana orang yang telah dimerdekakan Tuhan untuk memelihara ciptaannya, untuk memelihara ciptaan Tuhan. Bagaimana cara kita untuk melestarikan atau memelihara ciptaan sebagaimana panggilan manusia dalam Kejadian 1 ayat 28 sampai 29? Tentu itu juga menjadi perenungan bagi kita. Kita diberikan mandat untuk melestarikan. Kita diberikan mandat untuk menguasai, untuk melestarikan ciptaan Tuhan. Nah, untuk itu Bapak Ibu, panggilan inilah kiranya yang harus kita suarakan. Tentu kita akhir-akhir ini sering sekali mendengar seruan-seruan orang yang mengajak untuk kepada hal yang positif. Salah satunya adalah jangan buang sampah sembarangan. Baru sampah yang bisa dikelola. Baru jangan lagi menebang pohon, tetapi mari menanam pohon. Ada banyak semboyan-semboyan ajakan-ajakan orang-orang, aktivis-aktivis yang mengajak kita supaya mari untuk merawat alam ciptaan ini. Agar apa? Agar anak cucu kita yang akan menikmatinya nanti. Agar keturunan-keturunan kita yang akan menikmatinya nanti. Karena apa? Dunia semakin panas akibat pemanasan global warming. Dan ini nyata. Dan kita merasakan ini di daerah-daerah yang terbilang dingin, ternyata sekarang kalau ditanya sudah mengalami penurunan. Karena apa? Mungkin barangkali inilah akibat dari pemanasan global. Cuaca semakin buruk. Nah, untuk itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mengajak kita, mari kita suarakan ini sebagaimana kita juga adalah orang yang telah diberikan tanggung jawab oleh Tuhan untuk melestarikan ini. Kita suarakan bahwa ternyata alam ciptaan ini juga harus dilestarikan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, ada hal yang menarik juga yang dapat kita lihat. Dampak jika kita memberikan waktu peristirahatan, bahwa tanah yang mengalami peristirahatan itu, itulah yang menjadi hasil, itulah yang menjadi tuayan dari orang-orang miskin. Itulah menjadi tuayan dari budak-budak yang ada pada saat kehidupan bangsa Israel. Agar apa? Itulah cara Tuhan untuk menyediakan kebutuhan mereka. Itulah cara Tuhan untuk menyediakan keberlangsungan kehidupan mereka dalam kehidupan mereka. Nah, kalau kita melihat di sini bahwa Allah lah yang memiliki tanah itu, tetapi bangsa itu merupakan pekerjanya, sehingga manusia tidak bisa memiliki hak dari tanah itu, tetapi hanya memperkerjakan. Artinya tetap yang mempunyai ciptaan ini adalah Tuhan. Tidak bisa manusia mengklaim atas ciptaan. Karena apa? Segala sesuatunya Tuhan
yang mencipta. Segala sesuatunya Tuhan yang menjadikan. Kalau ini kita pegang dalam kehidupan kita, maka kita tidak mungkin lagi dengan berani merusak ciptaan. Karena apa? Tentu hak ciptaan adalah Tuhan. Kalau kita perhadapkan dalam konteks kehidupan kita, sesuatu yang kita ciptakan, tentu itu kita klaim itu adalah milik kita. Itu karya kita. Kan begitu. Itulah mengapa ada hak cipta. Itulah mengapa ada hak paten akan suatu barang yang ditemukan. Nah, demikian juga Allah mencipta. Maka segala sesuatu yang diciptakan Tuhan itu tidak bisa ada yang mengklaim. Namun konteks kenyataan manusia seolah-olah mengklaim itu adalah miliknya. Sehingga apa? Kerakusan atau ketamakan dari sifat manusia inilah yang merusak ciptaan. Inilah yang mengeksploitasi alam. Inilah yang telah merusak tatanan kehidupan. Nah, ini diingatkan kembali kita, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Kita terpanggil sebagaimana kita adalah pekerja. Kita harus pegang kembali, kita adalah pekerja Tuhan. Di ladangnya, di tanahnya, di ciptaan yang ada, yang disuruh untuk kita lestarikan. Tetapi kita tidak punya hak untuk mengklaim bahwa itu adalah milik kita. Tetapi Tuhan yang mencipta, Tuhan yang memiliki, dan manusia terpanggil bertanggung jawab untuk melestarikan ciptaannya. Diberkati kita Bapak Ibu, terpanggil menjadi orang-orang yang menjadi pembawa, menyampaikan firman Tuhan ini untuk melestarikan, memelihara ciptaan. Kiranya panggilan ini, seruan ini juga sampai dalam kehidupan kita, terpanggil untuk melestarikan lingkungan kita. Diberkati Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang senantiasa Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Pada saat ini juga Tuhan, kami menikmati kasih-Mu. Engkau menjaga kami Tuhan dalam peribadahan kami. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Tuhan, firman-Mu yang telah kami dengar, yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, biarlah kami juga terpanggil Tuhan untuk menyuarakan kepada sekitar kami Tuhan, untuk melestarikan, untuk menjaga dan melindungi ciptaan-Mu. Sebagaimana Tuhan memerintahkan kepada bangsa Israel, bahwa kami pun harus memiliki waktu peristirahatan untuk bekerja. Kami pun harus memberikan waktu peristirahatan bagi tanah dan bagi ciptaan-ciptaan, agar kiranya Tuhan keberkahan hidup kiranya boleh terjaga Tuhan. Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau mengingatkan kami agar kami terpanggil Tuhan menjaga dan melestarikan ciptaan. Agar tidak ada lagi Tuhan orang-orang yang berperan jahat yang untuk merusak ciptaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Melainkan semua terpanggil Tuhan untuk menyuarakan, melestarikan dunia ini Tuhan, agar kiranya bumi ini menjadi bumi yang kembali asri, bumi yang kembali normal, dan kiranya keturunan-keturunan kami kelak Tuhan boleh menikmati hasil dari bumi yang kami cintai ini. Ya Tuhan, ada banyak dosa dan pelanggaran yang selalu kami lakukan dalam hidup kami. Kami mohon kepadamu Tuhan atas kasih dan anugerah Tuhan, kiranya Tuhan mengasihi kami, orang yang berdosa ini. Terpuji dan dimuliakanlah Engkau Tuhan, hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bernyanyi dari buku ND nomor 672 ayat 2 sambil mengumpulkan persembahan yang indah buat Tuhan kita.
Marilah kita mendoakan persembahan kita. Ya Allah Bapa yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semua. Tuhan memberkati.